Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Andika Prasetya di channel Chem Studio. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi kimia kelas 10 yaitu larutan elektrolit dan non-elektrolit. Di mana pada video kali ini saya akan menjelaskan perbedaan sifat larutan elektrolit dan juga larutan non-elektrolit, termasuk di dalamnya perbedaan uji daya hantar listrik yang dihasilkan dari kedua larutan tersebut. Selain itu, kita juga akan membahas tentang perbedaan reaksi ionisasi antara larutan elektrolit kuat dan juga larutan elektrolit lemah. Di akhir video, kita akan membahas perbedaan daya hantar listrik berdasarkan jenis ikatan kimia. Baik, sebelum kita membahas lebih jauh tentang perbedaan larutan elektrolit dan juga larutan non-elektrolit, kita akan awali video kali ini dengan mempelajari kembali apa itu larutan. Secara definisi, larutan ini adalah campuran homogen yang tersusun atas pelarut dan juga zat pelarut. Campuran homogen itu merupakan campuran yang zat penyusunnya tercampur secara sempurna. Artinya, kita tidak dapat membedakan lagi secara fisik mana partikel zat pelarut dan mana partikel zat pelarut. Sebagai contoh, ketika kita membuat larutan gula, kita akan melarutkan gula sebagai zat pelarut ke dalam air sebagai pelarutnya. Ketika kedua partikel ini sudah bercampur antara gula dan air, kita tidak dapat membedakan lagi mana partikel gula dan mana partikel air. Nah, inilah yang disebut sebagai campuran homogen. Dalam kehidupan sehari-hari, sifat larutan yang mungkin sering kita bahas tidak jauh-jauh dari sifat fisik, entah itu aromanya, warnanya, ataupun rasanya. Namun ada satu sifat larutan yang jarang kita bahas, tapi dia sangat berkaitan erat dengan kehidupan sehari-hari kita. Sifat itu adalah kemampuan daya hantar listrik dari suatu larutan. Berdasarkan kemampuan menghantarkan listrik, larutan dibedakan menjadi dua jenis. Jenis yang pertama adalah larutan elektrolit, dan jenis yang kedua adalah larutan non-elektrolit. Apa perbedaan antara larutan elektrolit dan juga larutan non-elektrolit? Kita akan bahas di video ini. Oke, larutan elektrolit. Apa itu larutan elektrolit? Larutan elektrolit ini merupakan jenis larutan yang dia dapat menghantarkan listrik. Pertanyaannya kan mengapa? Mengapa si larutan elektrolit ini dapat menghantarkan listrik? Sebelum kita menjawab pertanyaan ini, kita berkenalan dulu dengan Arrhenius. Dia adalah tokoh yang memperkenalkan atau mencetuskan teori ionisasi. Di mana pada teori ionisasi ini, si Arrhenius mengatakan bahwa suatu zat elektrolit, jika dilarutkan ke dalam air, maka akan terurai menjadi ion positif dan juga ion negatif. Artinya, satu molekul ketika dilarutkan dalam air, dia akan terurai menjadi ion-ionnya. Nah, ion-ion ini dapat bergerak bebas. Keberadaan ion-ion yang bergerak bebas menyebabkan si larutan elektrolit dapat menghantarkan listrik. Semakin banyak ion yang dihasilkan, maka daya hantar listrik yang dihasilkan oleh larutan tersebut juga semakin kuat. Nah, ini penyebab si larutan elektrolit dapat menghantarkan arus listrik karena adanya ion-ion yang bergerak bebas. Akan tetapi, meskipun sesama larutan elektrolit, namun ada elektrolit yang terion sempurna, artinya seluruh molekulnya berubah menjadi ion, namun ada juga yang terionisasi sebagian, artinya hanya sebagian molekulnya yang berubah menjadi ion. Nah, perbedaan dua reaksi ionisasi ini akan berdampak pada jumlah ion yang dihasilkan. Makanya, larutan elektrolit dibedakan menjadi dua jenis lagi, yaitu elektrolit kuat dan juga larutan elektrolit lemah. Larutan elektrolit kuat. Larutan elektrolit kuat merupakan larutan yang di dalam air dia akan terurai sempurna menjadi ion-ion yang dapat bergerak bebas. Adanya ion-ion yang bergerak bebas dalam jumlah yang relatif banyak karena seluruh molekulnya berubah menjadi ion, maka si larutan elektrolit kuat ini dapat menghantarkan listrik dengan sangat baik. Sebagai gambaran, apa itu maksudnya terurai sempurna? Seandainya saya memiliki satu molekul NaCl. Molekul NaCl ini akan terurai menjadi ion-ionnya ketika dia dilarutkan dalam air. Artinya, anggaplah di sini kita memiliki air ya, H2O. Ketika si NaCl ini kita larutkan ke dalam air, maka tidak ada lagi molekul NaCl. Kenapa? Karena seluruh molekul NaCl akan terurai menjadi ion Na+ dan juga ion Cl-. Nah,
Jumlah ion yang dihasilkan ini akan banyak karena seluruh molekulnya berubah menjadi ion. Nah, inilah yang menjadi penyebab kenapa si larutan elektrolit kuat dapat mengantarkan listrik dengan sangat baik. Sebagai indikator bahwa larutan elektrolit kuat merupakan penghantar listrik yang sangat baik, ketika kita melakukan uji daya hantar listrik ya, dengan menggunakan larutan elektrolit kuat, maka nyala lampu yang dihasilkan itu akan sangat terang dan juga dia akan menghasilkan gelembung gas yang sangat banyak. Ini adalah indikator atau ciri khas yang membedakan antara larutan elektrolit kuat dengan larutan yang lainnya. Jadi ketika kita lakukan uji daya hantar listrik, dia akan menghasilkan nyala lampu yang sangat terang dan juga gelembung gas yang cukup banyak. Kekuatan daya hantar listrik dari larutan elektrolit kuat ini dibedakan atau dipengaruhi, ya, dipengaruhi dengan konsentrasi larutan yang digunakan. Konsentrasi larutan ini adalah molaritas atau disimbolkan dengan huruf M. Kita akan bahas tentang molaritas lebih detail pada materi stoikiometri. Itu masih materi kimia kelas 10 juga, insya Allah nanti akan saya upload video penjelasan materinya. Semakin besar larutan yang kita gunakan, maka daya hantar listrik yang dihasilkan juga semakin kuat. Sebagai contoh, misalkan saya menggunakan larutan HCl, namun konsentrasinya berbeda. Di larutan yang pertama, saya menggunakan HCl dengan konsentrasi 0,1 M. Lalu di larutan yang kedua, saya menggunakan HCl dengan konsentrasi 0,5 M. Semakin besar nilai M-nya, artinya konsentrasinya semakin besar. Konsentrasi yang semakin besar menandakan bahwa jumlah molekul di dalam larutan tersebut semakin banyak. Dan karena si elektrolit kuat terurai sempurna, maka seluruh molekul tersebut terurai menjadi ion. Akibatnya jumlah ion yang dihasilkan makin banyak. Nah, karena jumlah ion yang dihasilkan makin banyak, maka dia akan mengantarkan listrik dengan sangat baik, dengan lebih baik gitu dibandingkan dengan HCl, sesama HCl dengan konsentrasi yang lebih rendah. Artinya pada kasus ini si HCl 0,5 M dia merupakan elektrolit yang lebih kuat dibandingkan HCl 0,1 M. Pun sama, ketika saya menggunakan larutan H2SO4 dengan konsentrasi 0,5 M, dibandingkan saya menggunakan H2SO4 dengan konsentrasi 0,8 M, pada H2SO4 0,8 M, konsentrasinya makin besar. Molekul yang terdapat dalam larutannya itu makin besar. Nah, akibatnya seluruh molekul itu akan terurai menjadi ion, dan jumlah ionnya akan semakin banyak. Jumlah ion yang semakin banyak ini menyebabkan dia menjadi penghantar listrik yang lebih baik. Berarti dalam kasus yang kedua, H2SO4 0,5 M dibandingkan H2SO4 0,8 M. Pada H2SO4 0,8 M inilah merupakan larutan yang lebih baik dalam mengantarkan listriknya. Selain konsentrasi larutan, besarnya daya hantar listrik yang dihasilkan oleh larutan elektrolit kuat itu juga dipengaruhi oleh jumlah ion yang dihasilkan. Jumlah ion yang dihasilkan ini kaitannya dengan reaksi ionisasi. Kita akan bahas di part berikutnya pada video ini tentang reaksi ionisasi. Namun sebagai gambaran singkat, saya akan mencontohkan, saya memiliki HCl 0,1 M. Si HCl ketika dia dilarutkan dalam air, maka akan terurai menjadi ion H+ dan juga ion Cl-. Kita lihat koefisien reaksinya, di mana koefisien reaksi itu kan menandakan jumlah zat yang terdapat dalam sistem tersebut. Di sini ada koefisien reaksi H+-nya adalah 1, artinya ada 1 ion H+. Cl-nya juga 1 koefisiennya. Artinya dari proses penguraian HCl menghasilkan 1 ion H+ dan juga 1 ion Cl-. Nah, jumlah ion dihasilkan secara total adalah 2 ion. Bandingkan dengan saya menggunakan larutan H2SO4 dengan konsentrasi yang sama, yaitu 0,1 M. Si H2SO4 ketika dilarutkan dalam air, maka dia akan terurai menjadi 2H+ dan juga SO4-2. Koefisien H+-nya 2 di sini, artinya ada 2 ion H+. SO4-2-nya ada 1. Secara total, si H2SO4 ketika dia terurai menjadi ionnya menghasilkan 3 ion. Ya, 2 ion H+ dan 1 ion SO4-2. Ketika jumlah ion dihasilkan makin banyak, maka daya hantar listriknya makin kuat. Artinya H2SO4 itu penghantar listrik yang lebih baik dibandingkan HCl jika konsentrasinya sama. Ya, karena jumlah ion dihasilkan juga semakin banyak. Ini adalah contoh atau gambaran dari uji daya hantar listrik yang dilakukan pada larutan elektrolit kuat. Nah, kita lihat di sini bahwa ketika dilarutkan dalam air, molekul elektrolit kuat akan terurai menjadi ionnya. Sini ya. Tidak ada lagi bentuk molekul netral. Semua berubah menjadi ion positif dan ion negatif.
Keberadaan ion-ion yang bergerak bebas ini menjadi media penghantar listrik dari sumber listrik aki ya di sini ya, dari sumber listrik ya menuju ke lampunya. Sehingga lampu lampu yang digunakan pada rangkaian ini dapat menyala dengan sangat terang. Selain lampu yang menyala sangat terang, terbentuk juga gelembung gas. Ya, terbentuk gelembung gas yang sangat banyak. Nah, ini yang merupakan indikator bahwa larutan yang digunakan pada uji daya hantar listrik merupakan larutan elektrolit kuat. Oke, berikutnya kita akan bahas contoh-contoh dari larutan elektrolit kuat. Ya, larutan apa saja yang termasuk ke dalam kategori elektrolit kuat? Kelompok larutan yang masuk ke dalam kategori elektrolit kuat ini ada 3 kelompok: asam kuat, basa kuat, dan juga garam. Untuk kelompok asam kuat ini terdiri atas HCl, H2SO4, HNO3, HBr, HI, HClO3, dan HClO4. Ketujuh asam ini merupakan asam kuat. Berarti selain 7 asam ini, itu adalah asam lemah. Ya. Asam lemah jumlahnya sangat banyak ya, nggak mungkin kita menghafal seluruh asam lemahnya. Yang perlu kita ingat adalah asam kuat. Ya. Yang berikutnya adalah basa kuat. Basa kuat ini merupakan basa yang berasal dari logam-logam golongan 1A dan golongan 2A, kecuali Be dan Mg. Di sini ada LiOH, NaOH, KOH, RbOH, CSOH, dan FrOH. Mereka adalah golongan asam kuat. Sedangkan untuk golongan 2A yang termasuk ke dalam basa kuat, itu adalah CaOH2, SrOH2, BaOH2, dan FaOH2. Yang tidak termasuk ke dalam basa kuat, meskipun dia berasal dari golongan 2A, adalah Be dan juga Mg. Artinya BeOH2, MgOH2 itu merupakan basa lemah. Ini adalah kelompok basa kuat. Di luar ini, mereka adalah basa lemah. Jumlahnya juga sangat banyak. Tidak mungkin kita menghafal seluruh jenis basa lemah. Yang berikutnya, selain asam kuat dan basa kuat, yang termasuk ke dalam kelompok elektrolit kuat adalah garam. Garam yang termasuk ke dalam elektrolit kuat biasanya berasal dari asam kuat dan juga basa kuat. Artinya anionnya berasal dari asam kuat dan kationnya berasal dari basa kuat. Contohnya ya seperti NaCl, KBr, K2SO4, CaCl2, dan lain sebagainya. Ini adalah contoh-contoh dari garam yang bersifat sebagai elektrolit kuat. Kemampuan suatu larutan dalam menghantarkan listrik itu diukur berdasarkan derajat ionisasinya. Nah, derajat ionisasi ini adalah perbandingan antara jumlah molekul zat yang terion dengan jumlah molekul mula-mula. Artinya seberapa besar sih molekul tersebut terurai menjadi ionnya, gitu ya. Ini adalah derajat ionisasi. Untuk derajat ionisasi itu biasanya dituliskan dengan atau dirumuskan ya dengan rumus jumlah zat mengion dibagi jumlah zat mula-mula. Untuk elektrolit kuat, nilai alfanya adalah sama dengan 1. 1 artinya menandakan bahwa seluruh zat pada elektrolit kuat dia terurai menjadi ion-ionnya. Seluruh molekulnya terurai menjadi ion. Tidak ada lagi molekul yang tersisa, itu semua berubah menjadi ionnya. Makanya alfanya sama dengan 1. Oke, sekarang kita akan bahas tentang reaksi ionisasi dari elektrolit kuat. Apa sih reaksi ionisasi? Reaksi ionisasi ini adalah reaksi penguraian suatu senyawa elektrolit menjadi ion-ion penyusunnya. Proses penguraian ini yang menyebabkan si elektrolit memiliki ion-ion yang bergerak bebas, ya, sehingga dia dapat mengantarkan listrik. Di awal, kita sudah mengetahui bahwa elektrolit kuat dia akan terurai sempurna menjadi ion-ion penyusunnya. Artinya seluruh molekul akan terurai menjadi ion. Contoh reaksi ionisasi dari elektrolit kuat, ya kita akan gambarkan dengan menggunakan formula. Ya. Tadi kita sudah tahu bahwa ada asam kuat sebagai kelompok elektrolit kuat. Asam kuat ini biasanya memiliki formula HXZ. Ya, selalu ada H di belakangnya dan Z sebagai anionnya. Ya. Ini adalah anion. Asam kuat ketika dia terionisasi, maka formulanya atau formula dari reaksi ionisasinya adalah X H plus ditambah Z min X. Saya ambil contoh. Misalkan saya punya HCl. HXZ. X-nya berarti 1 ya di sini. Z-nya adalah Cl. Ketika dia terion, maka akan menghasilkan H plus, ya pasti H plus, dan nilai X-nya kita lihat. X-nya sini 1, berarti di sini adalah 1. Kalau 1 nggak usah ditulis, nggak apa-apa ya. Kemudian anionnya adalah Z. Z min, ya berarti sini adalah Cl. Cl min X. X-nya adalah 1. Ya berarti sini adalah Cl min 1.
Atau misalkan saya memiliki H2SO4. Ada H, X-nya berarti 2, dan anionnya adalah SO4. Ketika terion, maka akan membentuk ion H+, ya, X-nya ada 2, berarti di sini dikalikan 2, ditambah anionnya. Anion itu adalah SO4. Berarti anion itu negatif ya. SO4 min X. X-nya 2. Berarti SO4 min 2. Contoh lain lagi, misalkan HClO3 akan terurai menjadi ion H+, ya. X-nya 1 di sini ya. HXZ berarti anionnya adalah ClO3, X-nya 1. Berarti sini 1 H+ ditambah ClO3 min X. X-nya 1. Berarti min 1. Ini adalah formula untuk membuat reaksi ionisasi dari asam kuat. Kelompok berikutnya pada elektrolit kuat adalah basa kuat. Untuk basa kuat, biasanya memiliki formula MOHX. Ketika dia terion, maka akan menghasilkan kation M plus X dan juga menghasilkan OH-. Nah, depannya kita kalikan X. Ini formula reaksi ionisasi dari basa kuat. Sebagai contoh, misalkan saya memiliki CaOH2. M-nya berarti Ca. Dia akan terurai menjadi ion Ca plus X. X-nya berarti ini 2. Berarti Ca plus 2 ditambah X OH-. X-nya 2. Berarti 2 OH-. Misalkan lagi NaOH. Berarti Na-nya sebagai M, ya. Berarti Na, nah X-nya berapa nih? Ini kan OH-nya cuma 1 doang ya, begini ya. Kalau kita buat kurung, 1 doang berarti ya, jumlah OH-nya hanya ada 1. Berarti Na-nya ini memiliki muatan plus 1, ditambah hanya X-nya 1, ya berarti 1 OH-. Oke, selain asam kuat dan basa kuat, tadi kita juga sudah mengetahui bahwa ada garam yang termasuk ke dalam elektrolit kuat. Nah, seandainya kita memiliki garam dengan formula MXZY, ketika dia terion atau menghasilkan reaksi ionisasi, maka formula reaksi ionisasinya adalah XM plus Y ditambah YZ min X. Dengan M di sini adalah kationnya dan Z di sini adalah anionnya. Misal, kita memiliki garam CaCl2. Berarti Ca di sini adalah kationnya, Cl di sini adalah anionnya. X-nya jumlah Ca. Di sini cuma ada 1 ya Ca-nya. Berarti X-nya 1. Y-nya jumlah dari anionnya. Jumlah Cl-nya berarti sini adalah 2. Ketika kita buat reaksi ionisasinya, berarti Xm plus Y. X-nya 1. Berarti 1 Ca plus 2, karena Y-nya 2, ditambah YZ min X. Y-nya 2. Berarti 2 Cl min. Atau misalkan kita punya garam Na2SO4. Na di sini berarti kationnya, SO4 berarti anionnya. Dengan X-nya jumlah Na berarti 2, Y-nya berarti SO4-nya cuma ada 1 ya, berarti SO4-nya hanya ada 1. Berarti Y-nya 1. Nah, berarti ketika kita ionkan Xm plus Y, X-nya 2, berarti 2 Na, Y-nya 1, Na plus. Ditambah SO4, ya, anionnya, berarti Y-nya 1, berarti 1 SO4, X-nya 2, SO4 min 2. Oke, ini adalah cara membuat reaksi ionisasi dari larutan elektrolit kuat. Nah, dari proses ionisasi ini kita bisa menghitung jumlah ion yang dihasilkan. Nah, sebagai contoh di sini 1 Ca plus 2, berarti ada 1 ion Ca plus 2 dan ada 2 Cl min, artinya ada 2 ion Cl min. Berarti secara total jumlah ion yang dihasilkan ini adalah 3 ion. Ini pun sama, 2 Na+, berarti 2 ion Na+, 1 SO4 min 2, artinya 1 ion SO4 min 2. Secara total berarti jumlah ion yang dihasilkan ini adalah 3 ion. Oke, ini adalah reaksi ionisasi dari elektrolit kuat. Yang berikutnya adalah larutan elektrolit lemah.
Larutan elektrolit lemah ini merupakan suatu larutan yang ketika kita larutkan dalam air, hanya sebagian molekulnya yang terurai menjadi ion-ion. Artinya jumlah ion yang dihasilkan tidak terlalu banyak, ya. Maka kekuatan daya hantar listriknya tidak sebaik atau tidak sebesar dari larutan elektrolit kuat. Makanya disebut sebagai elektrolit lemah. Karena daya hantar listrik yang dihasilkan tidak terlalu kuat, maka jika kita melakukan uji daya hantar listrik pada larutan elektrolit lemah, dia akan menghasilkan nyala lampu yang redup atau hanya sedikit gelembung gas yang dihasilkan. Nah, ini adalah indikator dari elektrolit lemah. Jadi bisa ada kemungkinan lampunya menyala tapi redup dan juga sedikit gelembung gas. Atau jika kita melakukan uji daya hantar listrik, ternyata lampunya tidak menyala, tapi masih ada gelembung gas sedikit yang dihasilkan, itu masih termasuk ke dalam elektrolit lemah. Ya, karena salah satu indikator elektrolit terpenuhi gitu ya, ada gelembung gas meskipun hanya sedikit. Sama seperti elektrolit kuat, semakin besar konsentrasi larutan yang kita gunakan, maka daya hantar listrik yang dihasilkan juga semakin besar. Atau jika jumlah ion yang dihasilkan semakin banyak, berarti daya hantar listrik yang dihasilkan juga semakin kuat. Sama seperti elektrolit kuat. Jadi dipengaruhi oleh konsentrasi larutan dan juga konsentrasi jumlah ionnya. Namun meskipun konsentrasinya sama ya, misalkan saya punya HCl 0,1 M dan saya memiliki CH3COOH 0,1 M. Ini sama-sama 0,1. Cuman HCl di elektrolit kuat, ini adalah elektrolit lemah. Berarti yang lebih kuat menghantarkan listriknya, ini adalah HCl. Gitu. Jadi kita harus lihat dulu jenis elektrolitnya. Apakah dia elektrolit kuat atau elektrolit lemah. Kalau sama-sama elektrolit lemah, ya kita bandingkan konsentrasinya. Kalau konsentrasinya sama, kita bandingkan jumlah ion yang dihasilkan. Tapi kalau yang dibandingkan adalah dua zat yang berbeda, artinya satunya elektrolit kuat dan satunya elektrolit lemah, ya kita sudah bisa menentukan langsung bahwa yang kuat atau yang lebih baik menghantarkan listrik adalah yang elektrolit kuat. Nah, ini adalah gambaran dari uji daya hantar listrik yang dilakukan pada larutan elektrolit lemah. Kita lihat di sini masih ada molekulnya, gitu ya. Masih ada molekul yang tidak terurai. Artinya hanya sedikit saja atau hanya sebagian saja molekul yang terurai menjadi ionnya. Nah, akibatnya nyala lampu yang dihasilkan tidak terlalu terang, tidak seterang elektrolit kuat, dan juga jumlah gelembung gas yang dihasilkan itu sedikit, gitu ya. Lebih sedikit jika dibandingkan dengan elektrolit kuat. Karena masih ada molekul di dalam larutannya, tidak semuanya terurai menjadi ion. Oke, apa saja sih yang termasuk dalam elektrolit lemah? Ya, elektrolit lemah juga terbagi dalam 3 kelompok. Yang pertama adalah asam lemah. Contoh dari asam lemah ini adalah C3COH, H2S, HCN, H2CO3, HF, dan lain-lain. Masih banyak jenis asam lemah. Nah, intinya yang penting dia selain asam kuat, gitu ya. Karena yang perlu kita hafal, karena jumlahnya lebih sedikit, itu asam kuat. Jadi yang di luar asam kuat, dia adalah asam lemah. Atau basa lemah, ya basa lemah ada NH3, NH4OH, NiOH2, LOH3, FO3, dan lain-lain. Artinya selain basa kuat, ya kuncinya di situ, selain basa kuat. Jadi asam kuat dan basa kuat perlu atau penting untuk kita hafalkan. Dan juga garam, garam-garam yang sukar larut atau susah larut. Dan biasanya ini adalah garam-garam yang berasal dari kation basa lemah dan anion asam lemah. Contohnya seperti NH42CO3, NiS, FeCN3, dan lain-lain. Derajat ionisasi dari elektrolit lemah, ya, sama seperti elektrolit kuat ya, elektrolit lemah memiliki derajat ionisasi yang merupakan perbandingan antara jumlah molekul yang terion dengan molekul mula-mulanya. Rumusnya tetap sama, ya. Rumus alfanya tetap jumlah zat pengion dibagi jumlah zat mula-mula. Yang membedakan adalah untuk elektrolit lemah, dia memiliki nilai alfa atau derajat ionisasi itu berkisar antara 0 sampai 1. Kenapa 0 sampai 1? Karena tidak seluruh molekul si elektrolit lemah terurai menjadi ion-ionnya. Gitu. Artinya tidak 100% mengion. Gitu. Makanya jumlahnya berkisar di antara 0 sampai 1. Tapi pasti mengion, pasti terion, tidak 0. Gitu. Nilainya tidak 0. Nah, ini dari elektrolit lemah. Karena dia masih termasuk dalam elektrolit, si elektrolit lemah juga mengalami reaksi ionisasi. Hanya bedanya dia sebagian doang yang terurai menjadi ion-ion penyusunnya. Sebagian lagi tetap stay pada bentuk molekulnya. Nah, makanya untuk menuliskan reaksi ionisasi pada asam lemah itu ditandai dengan menggunakan panah dua arah.
untuk menunjukkan bahwa tidak semua molekulnya terurai menjadi ion. Kelompok elektrolit lemah yang pertama adalah asam lemah. Nah, sebenarnya pattern atau pola dari reaksi ionisasi asam lemah itu sama dengan pola dari asam kuat. Ya, dia memiliki formula misalkan HX, ya, maka dia akan terurai menjadi XH plus ditambah Z min X. Yang membedakan hanyalah kita menggunakan panah dua arah sebagai penanda kalau dia elektrolit lemah. Saya ambil contoh, misalkan saya memiliki asam lemah H2CO3. H X-nya berarti 2 ya, Z-nya berarti CO3. Jadi kalau dia terurai akan menghasilkan H+. Berarti H+, X-nya di depan, di sini X-nya 2 ya, jumlahnya ada 2. Berarti kita letakkan 2, menghasilkan Z min, Z-nya CO3, berarti CO3 min X, X-nya 2, berarti min 2. Atau H3PO4. Ya, ini menggunakan panah dua arah ya, menggunakan panah dua arah sebagai penanda kalau dia asam lemah. H3PO4 menghasilkan H+, ya, X-nya ada 3, berarti 3H+, ditambah Z-nya PO4, berarti PO4 min, karena X-nya 3, berarti min 3. Ini cara untuk membuat reaksi ionisasi dari asam lemah. Yang kedua, untuk basa lemah. Sama patternnya. Ya, misalkan dia memiliki MOHX, maka akan terurai atau terion menjadi MX plus ditambah XOH-. Yang membedakan hanyalah menggunakan panah dua arah. Contoh, misalkan FeOH3. M-nya berarti Fe, di sini ada OH, X-nya berarti 3. Nah, ketika terurai menjadi MX plus, berarti M-nya adalah Fe, X-nya 3, berarti M3 plus atau plus 3 sama saja, plus OH-. X-nya di depan, di sini X-nya 3, berarti 3 OH-. Atau misalkan ZnOH2. M-nya berarti Zn, OH, X-nya berarti 2. Maka ketika dia terion, akan menghasilkan Zn2 plus ditambah X-nya 2, berarti 2 OH-. Nah, ini cara untuk membuat reaksi ionisasi dari basa lemah. Kelompok elektrolit lemah yang terakhir, yang ketiga adalah garam. Garam-garam yang sukar larut. Nah, garam ini memiliki formula, misalkan MXZY, maka dia akan terurai menjadi XM plus Y ditambah YZ min X. Sama polanya dengan elektrolit kuat. Bedanya sekali lagi dia hanya menggunakan panah dua arah. Contoh, misalkan FeCN3. M-nya berarti Fe, X-nya berarti 1, Z-nya Cn, Y-nya berarti 3. Akan menghasilkan XM plus Y. X-nya 1, berarti 1, Fe plus 3, ditambah YZ min X. Y-nya 3, berarti 3, Cn min X-nya 1, berarti min 1. Contoh yang kedua, misalkan Zn3, PO4, 2. Berarti M-nya adalah Zn, X-nya adalah 3, Z-nya adalah PO4, Y-nya adalah 2. Ketika dia terion, berarti menghasilkan XM plus Y. X-nya 3, berarti 3 M-nya Zn, M-nya Zn di sini, plus Y. Y-nya 2, berarti plus 2. Ditambah YZ min X. Y-nya tadi 2, berarti 2. Z-nya adalah PO4, X-nya 3, berarti min 3. Ini cara untuk membuat reaksi ionisasi pada elektrolit lemah. Patternnya sama dengan elektrolit kuat, hanya bedanya dia menggunakan panah dua arah. Oke, yang berikutnya adalah larutan non-elektrolit. Larutan non-elektrolit merupakan jenis larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Kenapa tidak bisa menghantarkan arus listrik? Kan pertanyaan gitu ya. Kenapa dia tidak bisa menghantarkan arus listrik? Ya karena ketika larutan non-elektrolit ini dilarutkan ke dalam air, dia tidak akan terurai menjadi ion-ion penyusunnya, melainkan tetap berada dalam bentuk molekul.
Artinya tidak ada ion positif dan tidak ada ion negatifnya, makanya tidak bisa menghantarkan arus listrik. Larutan non-elektrolit ini biasanya memiliki ikatan kovalen. Nah, ikatan kovalen ini sangat sulit untuk dipecah menjadi ion-ionnya. Berbeda dengan ikatan ion yang memang tersusun di atas ion positif dan ion negatif. Jadi mudah untuk diionkan. Tapi kalau kovalen, dia sangat sulit untuk diubah menjadi ion-ion penyusunnya. Nah, karena tidak dapat menghantarkan arus listrik, maka ketika kita melakukan uji daya hantar listrik pada larutan non-elektrolit, dia tidak akan bisa menyalakan lampu. Ya, kita lihat di sini bahwa dalam larutannya semuanya dalam bentuk molekul, tidak ada bentuk ion-ionnya. Nah, sehingga tidak ada yang menjadi perantara untuk mengalirkan arus listrik dari aki sebagai sumber listriknya menuju ke lampu. Akibatnya lampu ujinya itu tidak menyala. Dan juga karena tidak ada arus listrik yang dialirkan, maka dia tidak menghasilkan gelembung gas. Ini adalah ciri atau indikator untuk mengatakan suatu lautan merupakan lautan non-elektrolit. Tidak ada gelembung gas dan tidak bisa menyalakan lampu. Dan karena dia tidak terion, ya, tidak mengalami proses ionisasi, maka tidak ada reaksi ionisasi pada larutan non-elektrolit. Artinya ketika misalkan saya memiliki contoh larutan non-elektrolit adalah gula, ya, misalkan CnH12O6, maka dia tidak ada reaksi ionisasinya, gitu. Dia tidak bisa terion. Karena dalam bentuk larutannya, dia tetap dalam bentuk molekulnya, yaitu CnH12O6. Apa saja larutan non-elektrolit? Ya, secara garis besar, ada 4 kelompok senyawa yang termasuk ke dalam larutan non-elektrolit. Untuk mempermudah penghafalan, biasanya saya menggunakan notasi gua. Larutan non-elektrolit terbagi menjadi 3 kelompok yang saya singkat menjadi gua. G-nya di sini, ini adalah kelompok gula. Gula ini merupakan kelompok yang memiliki akhiran nama osa, gitu ya. Misalkan sukrosa, glukosa, laktosa, dan lain-lain ya. Yang memang akhiran namanya adalah osa. Atau jika dituliskan dalam bentuk rumus kimia, dia memiliki rumus CXHYOZ. Contohnya kan CnH12O6, C11H22O11 ya. Artinya dia tersusun atas karbon, hidrogen, dan oksigen. U di sini adalah urea ya. Urea itu memiliki rumus kimia CONH2 dua kali. Ini adalah urea. Sedangkan A-nya di sini, ini merupakan kelompok alkohol. Kelompok alkohol biasanya memiliki akhiran nama ol. Contoh, metanol, etanol, glikol, ya. Belakangnya ol. Ya. Ini adalah penanda kalau dia kelompok alkohol, artinya dia non-elektrolit. Atau jika dia menggunakan rumus kimia, maka biasanya rumus kimianya adalah ROH. Dengan R di sini adalah rantai karbon. Jadi harus rantai karbon. Contoh misalkan C2H5OH. Ini kan ada C-nya ya. Artinya dia rantai karbon. Atau CH3OH. Nah, ini adalah rantai karbon. Nah, tapi untuk CH3COOH ya, ini merupakan asam lemah. Meskipun dia ada rantai karbon di sininya, tapi dia bukan termasuk ke dalam alkohol. Tapi dia adalah asam lemah. Nah, gampangnya karena dia memiliki gugus di sini ya, COOH ya. Semua yang memiliki rumus gugus COOH, dia merupakan kategorinya asam lemah. Ini akan dipelajari di kelas 12 di materi senyawa organik. Sedangkan untuk H ya, di sini adalah kelompok hidrokarbon. Kelompok hidrokarbon memiliki rumus kimianya adalah CXHY, rumus umumnya. Ya, contoh kayak CH3, C2H6, C2H2, C3H8, dan seterusnya. Artinya tersusun hanya dari karbon dan hidrogen. Atau biasanya belakangnya itu kalau nggak ana, ena, una. Contoh, misalkan metana, atau misalkan butena,
atau misalkan propuna. Belakangnya ana, ena, ataupun una. Atau dia dirumuskan dalam bentuk rumus umum CX, HY. 4 ini merupakan 4 kelompok dari non-elektron. Oke, secara garis besar ini merupakan perbandingan antara larutan elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan juga non-elektrolit. Pada elektrolit kuat, dia mengalami ionisasi sempurna, sehingga nilai alfanya atau nilai derajat ionisasinya itu adalah sama dengan 1, dan ketika dia dilakukan uji daya hantar listrik, maka dia akan menghasilkan lampu yang menyala terang dan juga banyak gelembung gas, sebagai penanda bahwa dia menghantarkan listrik dengan sangat baik. Sedangkan untuk elektrolit lemah, dia hanya terionisasi sebagian, sehingga nilai alfanya atau nilai derajat ionisasinya itu berkisar antara 0 sampai 1. Ketika kita lakukan uji daya hantar listrik pada larutan elektrolit lemah, dia akan menghasilkan nyala lampu yang redup atau bahkan terkadang tidak menyala karena terlalu lemah. Namun dia masih menghasilkan sedikit gelembung gas yang menandakan bahwa dia masih menghantarkan listrik meskipun tidak sebaik elektrolit kuat. Untuk larutan non-elektrolit, dia tidak mengalami ionisasi, sehingga nilai alfanya itu sama dengan 0. Ya, tidak ada molekul yang terurai menjadi ionnya. Nah, karena nilai alfanya 0, maka dia tidak dapat menghantarkan listrik. Sebagai hasilnya, maka dia tidak bisa menyalakan lampu dan juga tidak dapat menghasilkan gelembung gas ketika dilakukan uji daya hantar listrik. Oke, selanjutnya kita akan bahas hubungan keelektrolitan dengan ikatan kimia atau perbedaan daya hantar listrik berdasarkan jenis ikatan kimianya. Yang pertama kita bahas adalah ikatan ion. Nah, ikatan ion atau senyawa ion itu terbentuk karena adanya gaya tarik-menarik antara ion positif dan ion negatif. Artinya zat penyusunnya adalah ion. Dalam keadaan padat, senyawa-senyawa yang terbentuk dengan ikatan ion, dia tidak dapat menghantarkan arus listrik. Karena ketika dalam bentuk padatan, si ion positif dan ion negatif ini terikat sangat kuat, ya, membentuk suatu molekul, ya, molekul ion. Nah, karena terikat sangat kuat, maka tidak ada kutub positif, tidak ada kutub negatifnya. Makanya tidak dapat menghantarkan arus listrik. Tapi ketika dia dilelehkan ataupun dilarutkan dalam air, ion-ion yang awalnya terikat kuat akan langsung terurai. Ya, akan langsung terurai menjadi ion positif dan ion negatif, di mana kedua ion ini akan bergerak bebas dalam larutan sehingga senyawa ionik dapat menghantarkan arus listrik pada saat dia dilelehkan ataupun dilarutkan. Nah, sebagai gambaran, dalam bentuk padatan, ya, molekul ion itu tersusun sangat rapat dan terikat sangat kuat, sehingga tidak terbentuk ion positif dan ion negatifnya. Tetapi ketika dia dilarutkan dalam air ataupun dilelehkan, semua molekul ini akan langsung terurai menjadi ion, gitu ya. Makanya di sini kita gambarkan langsung terurai menjadi ion positif dan ion negatifnya. Makanya si senyawa ionik akan menjadi penghantar listrik yang baik ketika dia dilelehkan ataupun dilarutkan. Tapi dalam bentuk padatan, dia tidak dapat menghantarkan arus listrik. Yang berikutnya adalah ikatan kovalen polar. Nah, ikatan kovalen polar ini terjadi ketika pasangan elektron ikatan tertarik lebih kuat ke salah satu atom, karena adanya perbedaan keelektronegatifan yang sangat besar antara atom-atom tersebut. Perbedaan keelektronegatifan yang besar ini menyebabkan adanya momen dipol. Momen dipol ini berarti suatu nilai yang dihasilkan karena adanya perbedaan keelektronegatifan. Nah, momen dipol dari senyawa kovalen polar dia tidak nol, betul. Ketika dia tidak nol, maka masih memungkinkan si senyawa kovalen polar untuk dapat menghantarkan arus listrik. Ciri khas dari senyawa kovalen polar, dia adalah memiliki pasangan elektron bebas atau PEB pada suatu Lewisnya. Untuk yang masih bingung tentang struktur Lewis, bisa dilihat kembali video tentang ikatan kimia, ya. Linknya akan saya letakkan di deskripsi video ini. Dalam bentuk padatan ataupun lelehan, senyawa kovalen polar dia tidak akan terurai menjadi ion-ionnya, sehingga tidak dapat menghantarkan arus listrik. Ya, karena kan dia senyawa kovalen, seperti yang tadi dibahas di awal video ini, bahwa senyawa atau ikatan kovalen itu sangat sulit untuk dipecah menjadi ion-ionnya. Nah, dalam bentuk padatan ataupun lelehan, si senyawa kovalen polar dia tidak terurai menjadi ion, makanya dia tidak dapat menghantarkan arus listrik. Tetapi ketika dia dilarutkan dalam air, maka ikatan kovalennya bisa terputus, sehingga masih memungkinkan terbentuknya ion-ion. Nah, sehingga larutan dari senyawa kovalen polar masih bisa menghantarkan arus listrik. Ini untuk senyawa kovalen polar.
Yang berikutnya adalah ikatan kovalen non-polar. Ikatan kovalen non-polar terjadi ketika pasangan elektron ikatan tertarik sama kuat menuju atom-atom penyusunnya. Kenapa sama kuat? Karena tidak ada perbedaan keelektronegatifan di antara atom-atom yang terlibat dalam ikatan tersebut. Karena tidak adanya perbedaan keelektronegatifan pada senyawa kovalen polar, maka momen dipolnya nol. Momen dipol nol itu menandakan bahwa tidak ada kutub positif dan tidak ada kutub negatif pada senyawa tersebut. Ya, inilah yang menyebabkan si senyawa kovalen non-polar tidak dapat mengantarkan listrik. Ciri khas dari senyawa kovalen polar biasanya adalah tidak memiliki pasangan elektron bebas pada struktur Lewisnya. Dalam bentuk padatan, lelehan, ataupun larutan, si senyawa kovalen polar tidak akan terurai menjadi ionnya. Ya, karena tadi tidak ada atom yang memiliki keelektronegatifan yang lebih besar. Itu artinya sama-sama kuat keelektronegatifan tidak menyebabkan adanya kutub positif dan kutub negatif atau momen dipolar sama dengan nol. Ini adalah gambaran perbandingan antara daya hantar listrik dari senyawa ion, kovalen polar dan juga kovalen non-polar. Pada senyawa ion, dalam bentuk padatan tidak dapat mengantarkan listrik karena ion-ionnya terikat sangat kuat, tapi dalam bentuk lelehan dan larutan dia dapat mengantarkan listrik karena si molekulnya langsung terurai menjadi ion. Pada senyawa kovalen polar, dalam bentuk padatan dan lelehan tidak dapat mengantarkan listrik, namun dalam bentuk larutannya masih bisa menghantarkan listrik. Namun pada senyawa kovalen polar, dia tidak dapat mengantarkan listrik sama sekali, baik dalam bentuk padatan, lelehan, ataupun larutan. Baik, sebelum saya akhiri video pembahasan ini, mari kita lihat di sini kita lakukan uji daya hantar listrik. Ya. Jadi saya menggunakan virtual laboratorium yang disediakan oleh Kemendikbud, di mana kita akan lihat ketika kita melakukan uji daya hantar listrik pada natrium hidroksida atau NaOH ya. Di sini tertulis ya, larutan yang digunakan adalah NaOH. Nah, ketika saklarnya kita nyalakan, ya, lihat, dia akan menghasilkan banyak gelembung gas dan juga menghasilkan nyala lampu yang terang. Karena NaOH merupakan elektrolit kuat. Tapi ketika kita ganti dengan asam asetat atau CH3COH, di mana dia merupakan asam lemah, ya, artinya elektrolit lemah, terlihat gelembung gas yang dihasilkan sedikit dan juga lampunya tidak menyala terang atau menyala redup. Tapi ketika kita melakukan percobaan dengan menggunakan glukosa, ya, di mana glukosa ini merupakan contoh dari non-elektrolit, terlihat tidak ada perubahan, ya, meskipun saklar sudah kita nyalakan. Saklar sudah kita nyalakan, namun di sini tidak menghasilkan gelembung gas dan juga tidak menyebabkan lampu menyala. Nah, ini perbedaan daya hantar listrik dari larutan elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan juga non-elektrolit. Sampai di sini video mengenai larutan elektrolit dan juga non-elektrolit. Untuk yang masih belum jelas, bisa diulang videonya atau bisa tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Saya akhiri video kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.